Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan 5 teori komunikasi massa. Tapi sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Kansa Salsabila Putri dengan NIM 1908302116 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam YIN Syekh Nurjati Cirebon. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi massa dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Syaifuddin MIKOM. Di video kali ini saya akan menjelaskan 5 di antara banyaknya teori komunikasi massa. Beberapa teori yang akan saya jelaskan adalah yang pertama, hypodermic needle theory, kemudian cultivation theory, kemudian media equation theory, yang keempat, agenda setting theory, dan yang terakhir, spiral of silent theory. Untuk itu, langsung aja yuk kita ke teori yang pertama. Yang pertama adalah hypodermic needle theory atau teori hipodermik. Teori hipodermik mengatakan bahwa apa yang disajikan media massa secara langsung memberi rangsangan atau berdampak kuat pada diri audiens. Audiens, anggota dari masyarakat, dianggap mempunyai ciri khusus yang dimotivasi oleh faktor biologis dan lingkungan serta mempunyai sedikit kontrol. Jadi, jarum hipodermik dalam teori komunikasi massa diartikan sebagai media yang akan memberikan efek langsung kepada audiensnya. Nah, contoh dari kasus ini adalah ketika sebuah tayangan menayangkan sebuah cara atau sebuah tips dan trik, maka masyarakat akan menirukannya jika dianggap memiliki daya tarik yang sangat kuat. Jadi ketika masyarakat merasa bahwa tips dan trik atau cara-cara tersebut menarik atau dibutuhkan, maka masyarakat akan menirukannya secara langsung. Langsung saja kita lanjut ke teori yang kedua. Yang kedua adalah cultivation theory atau teori pengembangan. Cultivation theory pertama kali diperkenalkan oleh Profesor George Jepner. Menurut teori kultivasi, televisi menjadi media atau alat utama di mana para penonton televisi belajar tentang masyarakat dan kultur di lingkungannya. Persepsi apa yang terbangun di benak penonton tentang masyarakat dan budaya sangat ditentukan oleh televisi. Jadi, teori ini mengatakan bahwa televisi akan menjadi media utama bagi masyarakat untuk belajar. Contoh dari kasus ini adalah ketika seorang anak kecil menonton televisi lebih dari 4 jam dalam sehari, maka anak kecil tersebut akan menirukan apa yang ada di dalam televisi. Jadi, misalnya dalam televisi tersebut menayangkan sebuah adegan kekerasan, maka bukan tidak mungkin anak kecil tersebut akan menirukan adegan kekerasan tersebut. Teori yang ketiga. Teori yang ketiga adalah media equation theory atau teori persamaan media. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Brian Rivers dan Clifford Nash, seorang profesor jurusan komunikasi Universitas Stanford, Amerika. Media equation theory atau teori persamaan media ini ingin menjawab persoalan mengapa orang-orang secara tidak sadar dan bahkan secara otomatis merespon apa yang dikomunikasikan oleh media. Jadi seolah-olah media itu manusia. Nah, contoh dari kasus dalam teori ini adalah ketika dalam sebuah media cetak. Dalam media cetak, otomatis akan ada rubrik-rubrik yang sangat menarik. Nah, rubrik tersebut biasanya menyajikan tentang psikologi atau tentang pencarian jodoh. Nah, seolah-olah kita bisa berkomunikasi melalui rubrik dalam media cetak tersebut. Nah, jadi seolah-olah media bisa memberikan efek terhadap kita. Kita bisa tertawa dengan media, kita bisa bersedih. Jadi intinya media bisa diartikan seperti manusia, seolah-olah seperti manusia. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita berlanjut ke teori yang keempat. Teori yang keempat adalah agenda setting theory atau teori agenda setting. Beberapa tokoh yang merumuskan teori ini adalah Bernard Chance,
Maxwell McCombs, dan Donald Shaw. Teori pengaturan media ini menggambarkan kekuatan pengaruh media. Inti dari teori ini, pengaturan media adalah pembentukan kepedulian dan perhatian publik terhadap beberapa isu yang ditampilkan oleh media berita. Secara singkat, teori ini mengatakan bahwa media, khususnya berita, tidak selalu berhasil memberitahu apa yang kita pikirkan, tetapi media memberitahu kita berpikir tentang apa. Nah, contoh dari kasus dalam teori ini adalah dari tim redaksi Mata Najwa. Misalnya, dalam minggu ini ada beberapa kasus yang memiliki potensi dapat menarik perhatian publik. Misalnya mengenai banjir Jakarta atau mengenai Sunda Empire, bahkan ada juga mengenai virus corona. Nah, maka redaksi Mata Najwa akan menerbitkan berita yang dianggap paling penting, misalnya virus corona. Nah, setelah redaksi Mata Najwa menerbitkan sebuah berita mengenai virus corona, maka media lain biasanya akan menerbitkan berita yang sama, yaitu mengenai virus corona. Nah, hal ini merupakan bagian dari teori agenda setting. Seperti itu, teman-teman. Yuk, sekarang kita lanjut ke teori yang terakhir, yaitu teori yang kelima. Teori yang kelima adalah Spiral of Silence Theory atau teori spiral keheningan. Elizabeth Newell-Newman, seorang profesor emeritus penelitian komunikasi dari Institut für Publistik Jerman, adalah seorang yang memperkenalkan teori spiral keheningan atau kesunyian ini. Teori ini ingin menjawab secara ringkas mengapa orang-orang dari kelompok minoritas sering merasa perlu untuk menyembunyikan pendapat dan pandangannya ketika berada dalam kelompok mayoritas. Nah, contoh dari kasus ini adalah ketika ada sebuah kelompok yang terekspos dalam sebuah berita mengenai sebuah RUU. Nah, mayoritas dari anggota tersebut mengatakan ketidaksetujuannya terhadap RUU tersebut. Nah, anggota kelompok yang lain yang memiliki pendapat berbeda, maka akan diam dan tidak mengungkapkan pendapatnya, bahkan menghilang. Seperti itu, teman-teman. Oke teman-teman, sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!